Forza Roma, akhirnya AS Roma teman-teman berhasil memenangkan UEFA Europa Conference League yang pertama kali ya diadakan baru di musim periode tahun 2021-2022 ini ya. Ini adalah gelar pertama AS Roma yang pertama kali sejak tahun 1961 ya, di mana mereka memenangkan gelar Eropa terakhir ya waktu itu. Dan ini adalah merupakan pencapaian yang luar biasa selama 61 tahun ya. Baru kali ini AS Roma merengkuh gelar di kompetisi Eropa ya. Dan ini rasanya menjadi pelipur lara ya, dan benar-benar obat mujarab ya. Artinya pelepas dahaga ya yang selama ini dirindukan oleh supporter fanatik Roma, ultras Roma maupun seluruh pencinta AS Roma di seluruh dunia ya. Dan terutama Francesco Totti ya sebagai legenda AS Roma ya juga menginginkan gelar Eropa ini ya. Ternyata memang di zaman Francesco Totti tidak bisa ya, hanya sampai semifinal Liga Champions saja ya pada waktu itu ya. Dan ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan ini adalah rekor juga ya. Selain rekor artinya pertama kali ya AS Roma setelah 61 tahun baru memenangkan gelar di kompetisi Eropa. Dan juga ini adalah pencapaian mereka setelah 14 tahun terakhir kali mereka mengangkat trofi, yaitu di Coppa Italia ya tahun 2008. Waktu itu zaman masih dikapteni oleh Francesco Totti ya, legenda AS Roma. Nah, bedanya ini AS Roma yang dibesut oleh Jose Mourinho adalah sebagian besar itu adalah dihuni oleh pemain-pemain muda ya, teman-teman. Artinya di sana pemain-pemain muda seperti Zalewski yang baru berusia 20 ya. Kemudian juga ada Tammy Abraham ya, baru berusia 24 tahun. Kemudian ada Zaniolo ya yang berusia 22 tahun. Kemudian juga yang pemain-pemain yang matang di sana hanya Chris Smalling ya, berusia 31 tahun. Kemudian Henrik Mkhitaryan dan juga kiper Rui Patricio ya, dari kiper internasional Portugal ya. Dan uniknya selama pertandingan ya di babak pertama itu ketika menghadapi Feyenoord dan mengalahkan Feyenoord 1-0 di Stadion Air Albania, kota Tirana di negara Albania ya. Di babak pertama itu pertandingan murni dikuasai oleh AS Roma, sehingga pada menit ke-32 melalui terobosan dari lini tengah ya, di mana ada holding midfielder ya, gelandang bertahan elegannya AS Roma, Brian Cristante ya, mengiring bola di tengah di antara garis tengah dengan garis kotak penalti ya. Kemudian dia mengirim umpan ke sebelah kanan di sektor kiri pertahanan dari Feyenoord Rotterdam. Dan di sana berdiri Gianluca Mancini ya, yang merupakan bek kanan, masuk ke pertahanan lawan dan mengirimkan umpan diagonal di sebelah kanan gawang dari Feyenoord ya. Di mana di sana berdiri sedikit agak bebas ya Zaniolo, dan menahan sedikit dengan dadanya. Kemudian mengecoh kiper yang akan menangkap bola, tapi bolanya itu dilesakkan ya melewati kepalanya kiper dari Feyenoord Rotterdam ya. Walaupun di sana Zaniolo dibayangi oleh dua bek dari Feyenoord, tapi bola sudah bisa diceploskan di menit ke-32 dan gol. Gol satu-satunya yang terjadi di pertandingan final UEFA Europa Conference League yang pertama ini, dan itu menjadi gol penentu kemenangan dan pembeda ya. Artinya Zaniolo menjadi pahlawan dalam pertandingan tersebut. Rui Patricio juga dengan penyelamatan gemilang beberapa kali ya, menggagalkan tembakan-tembakan Dassler ya di sana ya, penyerang dari Feyenoord Rotterdam, beberapa kali ya digagalkan oleh Rui Patricio. Dan yang terutama adalah bek tengah ya, palang pintu tangguhnya milik AS Roma, di mana Chris Smalling berada di sana ya. Jadi Chris Smalling ini seperti reborn gitu, sejak dari Manchester United yang meredup ya, kemudian dipinjamkan setahun ke AS Roma, dan akhirnya tahun lalu dipermanenkan oleh AS Roma, sehingga kelihatan ya, bahkan di Roma sendiri sering dijuluki sebagai Smaldini ya, Chris Smaldini ya di sana ya, karena melihat sosoknya itu yang tinggi besar ya, kemudian tackle-nya yang akurat, kemudian juga halawan bolanya baik itu lewat kaki maupun juga sundulan itu mirip-mirip seperti Paolo Maldini ya pada masa emasnya ya di AC Milan ya. Saya sering dijuluki sebagai Smaldini di sana ya. Nah, lewat Rui Patricio, Chris Smalling,
dan tak lupa tentunya di sana peran Brian Cristante ya sebagai gelandang bertahan ya yang sangat kokoh ya, berdiri di depan 3 back ya, karena waktu itu Mourinho menggunakan formasi 3-4-1-2 ya. Satunya itu adalah Lorenzo Pellegrini sebagai pengatur ritme penyerangan dan kapten kesebelasan tim, sementara 2 striker di depan adalah Zaniolo dan juga Tammy Abraham ya. Dan kita tahu ya di gelandang itu di sana dihuni oleh Henrik Mkhitaryan ya, Brian Cristante, Sergio Oliveira ya. Sementara di 3 back belakang ya yang terdiri dari Chris Smalling, kemudian di back kanannya ada Gianluca Mancini, dan di sebelah kirinya ada Roger Ibanez ya. Jadi 3 tembok di depan kiper Rui Patricio ini sungguh sangat luar biasa bermain ya, terutama di babak kedua di mana Feyenoord Rotterdam yang sudah ketinggalan lebih dulu itu meningkatkan tempo permainan ya dengan penyerangan dari Dessler, dari Thiel, Nelson juga ya menggebu-gebu ya, mereka menyerang menggempur lini pertahanan AS Roma ya. Tapi sayang sekali ya, selain 3 back sebagai tembok sebelum masuk ke garis kotak penalti dan berhadapan langsung dengan Rui Patricio, serangan-serangan sudah langsung diintercept terutama oleh Chris Smalling di sana sebelum sampai ke 3 back yang berdiri sejajar membentengi gawang dari Rui Patricio. Itu ada berdiri gelandang bertahan elegan Brian Cristante di sana ya. Di dalam pertandingan ini Chris Smalling didaulat sebagai pemain terbaik ya, man of the match, karena perannya yang sangat vital ketika terutama di babak kedua digempur habis oleh penyerang-penyerang dari Feyenoord Rotterdam ya, dihuni oleh pemain-pemain muda yang gagah berani ya, dengan pelatih yang muda juga Arne Slot ya, yang terus menginstruksikan, terus mendorong pemainnya untuk bisa menggempur pertahanan AS Roma agar bisa menyamakan kedudukan. Tapi alhasil sampai menit terakhir, sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan oleh wasit, kedudukan tidak berubah, tetap 1-0 dan dimenangkan oleh AS Roma. Jadi begitu peluit dibunyikan, berhamburlah semua dari bangku cadangan para pemain AS Roma, memeluk ya sambil berpesta ya, berdansa ya di tengah lapangan para pemain Roma yang ada di dalam lapangan. Dan tak terkecuali juga untuk Jose Mourinho yang merupakan gelar kelimanya di pentas Eropa setelah sebelumnya memenangkan 2 gelar Liga Champion, 1 bersama Porto ya, kemudian di tahun 2004, kemudian dengan Inter Milan di tahun 2010, dan juga Piala UEFA di tahun 2003 bersama Porto, dan Europa League ya, Europa League di tahun 2017 bersama Manchester United. Jadi lengkaplah sudah trofi kompetisi Eropa yang diraih oleh Jose Mourinho sebanyak 5 kali ya, 5 gelar dalam kompetisi Eropa. Dan torehan ini menyamai prestasi dari pelatih legendaris asal Italia yaitu Giovanni Trapattoni ya, yang juga meraih 5 gelar. Cuman bedanya komposisinya. Kalau Giovanni Trapattoni di satu klub dia sudah bisa memenangkan Cup Winners' Cup bersama Juventus, kemudian 1 Liga Champion bersama Juventus, kemudian 2 Piala UEFA bersama Juventus, dan 1 Piala UEFA bersama Inter Milan ya. Jadi 5 ya. Bedanya 4 gelar dimenangkan di satu klub bersama Juventus dan 1 UEFA Cup bersama dengan Inter Milan di tahun 90-91 ya. Dan ketika itu tahun 91 tim asuhan Trapattoni yaitu Inter Milan mengalahkan AS Roma ya, yang kala itu masih dikapteni oleh Giuseppe Giannini ya. Nah, bagaimana peran dari kedua pelatih ya dalam membina anak-anak asuhnya ya ketika berlaga di final. Untuk Mourinho sendiri dengan pengalaman 4 kali dalam final sebelumnya dan 4-4-nya menang ya, dimenangkan oleh Mourinho sehingga menghasilkan title gelar Eropa ya untuk Mourinho, dan ini adalah final kelima dan rekornya adalah 100%. Artinya semua final dimenangkan oleh Jose Mourinho, sehingga Jose Mourinho itu sangat tenang, sangat berpengalaman ketika menghadapi situasi-situasi kritis dalam final, terutama final di kompetisi Eropa seperti ini. Sementara Arne Slot ketika pertama kali di babak pertama itu pemain Feyenoord itu seperti kayak sudah kalah mental ya,
sebelum bertanding. Terbukti di babak pertama permainan dikuasai oleh AS Roma, menekan sepanjang pertandingan, mempertahankan area zona di zona pertahanannya dengan apik ya, dengan baik ya. Artinya tidak ada satupun pemain Feyenoord Rotterdam yang bisa menembus kotak penalti pertahanan dari AS Roma di babak pertama. Itu luar biasa sekali. Mourinho men-setup sebuah formasi dengan 3-4-1-2. Artinya 3-4-1-2 ketika diserang itu menyisakan dua striker saja di depan, Zaniolo dan juga Tammy Abraham. Satu playmaker, Lorenzo Pellegrini, biasanya ikut turun membantu pertahanan. Jadi kebayang teman-teman, 8 orang membantu lini pertahanan. Itu di babak pertama ya. Di babak kedua semuanya ya ke belakang, bahkan Zaniolo, Tammy Abraham pun ikut membantu lini pertahanan, terutama ketika terjadi free kick yang akan ditembak langsung ke tengah kotak penalti, diumpan langsung ke kotak penalti, ataupun menghadapi tendangan penjuru untuk mengantisipasi heading yang dilakukan oleh pemain-pemain Feyenoord ya, terutama Dessler yang Cyril Dessler, striker dari Feyenoord Rotterdam yang tinggi badan yang luar biasa ya, setinggi Chris Smalling ya, sehingga itulah maka diharapkan pada saat tendangan penjuru seperti itu, Tammy Abraham dan juga Zaniolo ikut turun membantu lini pertahanan sehingga mengamankan gawang Rui Patricio dari kebobolan. Dan terbukti beberapa kali penyelamatan gemilang dari Rui Patricio menghindarkan Roma dari kebobolan, sehingga Roma pantas untuk menjadi juara UEFA Europa Conference League edisi pertama tahun 2021-2022 dan sekaligus pembuktian Jose Mourinho terutama kepada klub-klub sebelumnya ya, mantan-mantan klubnya ya, seperti Tottenham Hotspur ya, yang membuangnya, mencapakannya satu hari menjelang final Piala Liga ya. Dan ini lebih dari sekedar Piala Liga ya, ini adalah Piala UEFA Europa Conference League. Artinya walaupun dianggap sebagai kasta ketiga, tapi menurut Mourinho ini seperti Liga Champions buat AS Roma. Terbukti ketika perayaan juara, ketika mereka sudah tiba di Roma kembali ya, itu mereka melakukan parade pesta ya di sekitar Coliseum Roma ya, dan dipadati oleh puluhan ribu supporter ultras AS Roma dan juga supporter biasa ya, berbaur jadi satu ya. Mereka merasakan euforia kemenangan dari AS Roma setelah 61 tahun kuasa gelar ya, gelar Eropa yang didambakan itu akhirnya tiba ya di tahun 2022 ini ke kota Roma ya. Selamat sekali lagi untuk AS Roma, keep fighting, keep the spirit ya, karena di musim depan sudah ada di jalur Europa League dan tentunya bersaing juga untuk merebutkan 4 besar supaya bisa masuk ke zona Liga Champions di musim berikutnya. Bravo AS Roma. Ciao teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.